kepercayaannya kepada saya mewakili teman-teman pengurus untuk sampaikan firman dalam momen pelantikan gembala di Jemaat Sur. Ya, kita buka Yohanes pasal 10 sebagaimana tema yang ada di atas. Tapi kita baca mulai ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-21. Ya. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayat yang ke-21. Atau kita baca ayat 1 deh, supaya kita mengerti tujuan dari perkataan firman Tuhan ini. Kenapa pada akhirnya Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah gembala yang baik, ya. Tentunya ada dasarnya karena Yesus sudah melihat dalam pelayanan ternyata ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak gembala-gembala yang tidak baik juga. Tapi kita berharap kita gembala-gembala itu semua baik, amin. Haleluya. Nah, sampai tidak baik. Haleluya. Baik, kita baca ayat 1 perikopnya gembala yang baik. Iya. Saya baca, Bapak Ibu perhatikan Alkitabnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan domba, satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Kenapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Apakah setan memelekkan mata orang-orang buta? Puji Tuhan, luar biasa. Firman Tuhan ini begitu dalam. Kalau
Ayo kita baca dan pahami baik, tidak main-main. Tuhan Yesus angkat ini untuk kita gereja Tuhan, supaya kita memahami, mengerti baik tentang kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, lewat momen pelantikan gembala pada saat ini, dari firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan, saya coba memberikan satu tema, yaitu gembala yang dikehendaki oleh Tuhan. Gembala yang dikehendaki oleh Tuhan, atau dalam arti kata lain, seperti apa sebenarnya gembala yang berkenan atau yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, tadi kalau kita baca dari ayat 1 sampai keseluruhan dari ayat ini, kita akan menemukan kenapa pada akhirnya Yesus mengatakan ini kepada semua orang yang mendengar dia pada saat itu di dalam pemberitaan Injil kepada mereka. Karena Yesus menemukan bahwa ada begitu banyak mereka yang tidak melakukan kehendak Tuhan dalam panggilan penggembalaan, dalam panggilan pelayanan mereka. Bahkan Yesus dapati mereka itu diibaratkan seperti perampok, seperti pencuri, bahkan seperti pembunuh dalam pelayanan mereka. Ini bukan hal yang saya pikir ini satu teguran, ya, satu teguran yang keras yang Yesus sampaikan pada saat itu, ya. Karena apa yang mereka kerjakan di dalam pelayanan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus dengan keras berbicara bahwa mereka itu seperti pencuri, seperti perampok, bahkan seperti pembunuh. Padahal yang melakukan demikian itu, orang selalu pakai ayat ini seperti iblis, karena iblis itu hanya datang untuk apa? Membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu pekerjaan iblis. Tapi kenapa ya dalam konteks gembala yang baik ini, dia mengangkat kalimat ini dan dia menunjukkan kepada para pelayan-pelayan Tuhan, karena mereka telah melakukan segala tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Saya baca dari ayat-ayat ini, saya menemukan kenapa di dalam pemilihan gembala itu perlu ada aturan-aturan gereja yang harus kita ikuti. Karena saya lihat dari ayat ini betul, karena kalau ada gembala atau hamba Tuhan yang tiba-tiba muncul tanpa ikuti aturan, maka pada akhirnya apa yang dilakukan pasti akan salah di sana. Makanya kita bersyukur di gereja gini ini punya aturan keras. Amin. Tidak main-main, saudara. Makanya kenapa kita perlu ikut aturan. Di sini dibilang, ya. Jadi mereka yang seperti pencuri, perampok, pembunuh itu mereka ternyata tidak masuk pintu, tapi lewat jendela. Wow, luar biasa. Saya mau tanya Bapak, waktu masuk gereja ini masuk pintu kan lewat jendela? Pintu. Kalau ada yang lewat jendela pasti